Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga, yang kami hormati pembawa materi penyusunan kurikulum Merdeka, yang kami hormati pula Kepala Sekolah SMA 1 Kaimana, dan seluruh Bapak Ibu guru yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, karena pada pagi hari yang cerah ini, tepatnya di hari Senin pada tanggal 13 Mei 2024, bertempat di Aula SMA Negeri 1 Kaimana, kita berada pada acara sosialisasi dan penyusunan kurikulum Merdeka SMA 1 Kaimana tahun 2024. Adapun acara kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan, dan yang keenam penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama memulai acara ini dengan membaca basmalah dan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara kedua, doa yang akan dibawakan oleh Bapak Edi Saputra. Untuk itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang SMA SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Kaimana, yang kami hormati Bapak narasumber dalam kegiatan sosialisasi dan penyusunan IKM, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kaimana, serta Bapak Ibu yang berbahagia. Marilah mengawali pertemuan kita kali ini, yaitu dalam rangka sosialisasi penyusunan kurikulum Merdeka SMA Negeri 1 Kaimana tahun 2024 sebagai umat yang beragama, yang percaya dan yakin akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Setiap kegiatan kita mulai dengan doa, dengan harapan semoga kegiatan yang kita ikuti pada hari ini dan seterusnya berjalan dengan aman, lancar, sesuai kita harapkan, kita bisa ilmunya dan bisa kita terapkan di sekolah kita dan berdampak bagi murid-murid kita. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Di sini saya akan berdoa beragama dari Islam. Bapak Ibu yang muslim bisa menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhi sultanik, walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu ridha wal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir. Allahumma najihna fi hadzal barnamij. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Acara selanjutnya, sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kaimana. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMA SMK dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kaimana, yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak Tukul SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita boleh melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyusunan dokumen kurikulum merdeka untuk sekolah kita. Satu kegiatan yang sudah lama kita rencanakan, dan kita bersyukur bahwa pada hari ini bisa terlaksana. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang kita tahu bahwa sejak dirilis dan mulai dilaksanakan kurikulum merdeka ini sejak tahun 2022, pelaksanaan kurikulum ini dilakukan secara bertahap. Awalnya ada beberapa sekolah yang ditentukan sebagai pilot project, sekolah uji coba. Kemudian seterusnya selangkah demi selangkah kurikulum ini semakin banyak diterapkan di setiap satu pendidikan di Indonesia. Sampai terakhir Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 menetapkannya sebagai kurikulum nasional dan akan diberlakukan di setiap satuan pendidikan di seluruh Indonesia mulai tahun pelajaran 2024-2025. Wajib dilaksanakan. Menurut literatur yang kita baca, kurikulum merdeka ini punya keunggulan katanya. Sederhana tetapi mendalam. Peserta didik fokus dengan materi esensial sesuai dengan kompetensi mereka pada setiap fase perkembangan. Pembelajaran lebih berfokus pada siswa. Semua itu yang kita baca di literatur. Tetapi dari literatur yang kita baca mendatangkan pemahaman kita juga yang berbeda-beda. Apalagi terkait dengan isi kurikulum. Karena itu, untuk menyatukan segala pemahaman yang berbeda ini, sebelum kita melaksanakan menerapkan kurikulum merdeka, kita perlu memahami dengan baik. Karena itu, sekolah menyelenggarakan kegiatan ini dengan tujuan pertama, meningkatkan pemahaman kita, persepsi kita tentang kurikulum merdeka. Yang kedua, meningkatkan kompetensi kita semua dalam melaksanakan kurikulum merdeka, dalam menerapkan kurikulum yang baru. Dan yang ketiga,
Tujuan terakhir dari kegiatan ini bahwa pada hari terakhir kita akan menyusun dokumen kurikulum merdeka untuk sekolah kita, untuk SMA Negeri 1 Kalimantan yang akan kita usulkan ke Dinas Pendidikan dan ditandatangani sehingga pada tahun pelajaran baru nanti kita bisa menerapkan. Bapak Ibu Dewan Guru, kegiatan kita ini yang kita minta hadir sebagai narasumber adalah salah satu guru dari sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Sengaja kita tidak mengundang seorang media suara dari Balai Guru Penggerak misalnya. Kenapa? Karena kita mau hal-hal praktis yang diberikan untuk kita, bukan banyak teori. Karena waktu kita itu mepet, ya, untuk sampai kepada penyusunan kurikulum merdeka versi sekolah kita yang akan kita laksanakan pada tahun pelajaran baru. Karena itu, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Tukul SPD yang berkenan hadir ada di tengah kami untuk memberikan sosialisasi tentang kurikulum merdeka ini. Mungkin banyak yang antara Bapak Ibu tidak kenal, tapi kami di antara kami yang lain ini sudah tahu, sudah kenal siapa Bapak Tukul SPD. Beliau 14 tahun di SMA Negeri 1 Kalimantan. Kemudian tahun 2009 pindah ke SMA Negeri 2 Kota Sorong. Sekali lagi terima kasih Bapak Tukul berkenan hadir untuk memberikan pencerahan terkait kurikulum merdeka ini bagi kami, biar di tahun pelajaran baru nanti bersama sekolah-sekolah lain kami juga mulai melaksanakan kurikulum merdeka. Untuk diketahui Bapak Ibu, kita juga sudah mendaftar diri untuk siap melaksanakan kurikulum merdeka di tahun pelajaran yang baru. Karena itu saya berharap bahwa selama 3 hari ke depan, 2 hari ke depan ya, kita mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga tujuan yang saya sampaikan tadi bisa kita dapatkan. Terima kasih juga kepada Bapak Kabid yang berkenan hadir pada kesempatan ini, dan sebelum mengakhiri sambutan ini saya mohon kesediaan Bapak untuk membuka kegiatan kami dengan resmi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian saya sampaikan terima kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, kemudian sambutan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kalimantan. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kita akan menggunakan sambutan yang kedua dari Bapak Kabid Dinas PPO. Waktu dan tempat dalam kesempatan. Minta maaf saya dulu saja.
ikhlas mulai dengan kita mengucap syukur kepada Bapak Ibu yang saya hormati. Awal sekali dari penyampaian saya ini, saya mengucapkan banyak terima kasih pada kepala sekolah, kepada jajaran sudah bisa melaksanakan kegiatan untuk sosialisasi kurikulum merdeka di sekolah. Ada beberapa sekolah juga yang sudah pernah melaksanakan itu. Saya baru bulan Agustus akhir dipercayakan untuk memegang bidang SMA dan SMK. Sebelumnya saya di SMP. Waktu saya di SMP, saya dikasih perintah sama kepala dinas bahwa tahun ajaran 2022-2023 seluruh SMP harus sudah menggunakan kurikulum merdeka. Dan alhamdulillah tahun kemarin seluruh SMP di Kabupaten Kaimana maupun yang di kota maupun di kampung sudah melaksanakan pendidikan dengan kurikulum merdeka. Walaupun ada yang bersifat mandiri, ada yang mandiri berbagi. Setelah saya diberi kesempatan untuk memegang SMA SMK, langsung saya programkan untuk kegiatan sosialisasi kurikulum merdeka. Rencananya insya Allah kita akan laksanakan awal Juni, dan itu karena harus melibatkan semua sekolah SMA dan SMK, jadi pesertanya terbatas. Mungkin dari sekolah, setiap sekolah hanya beberapa orang. Jadi kita bersyukur, saya berterima kasih karena SMA 1 sudah buat sendiri dan melibatkan semua. Kalaupun nanti yang dibuat oleh dinas bulan Juni depan, pasti ada yang ikut, tapi jumlahnya akan terbatas. Jadi terima kasih sekolah sudah membuat ini. Ada beberapa sekolah juga yang sudah menyatakan kurikulum merdeka seperti SMK Negeri 2 itu sebagai pusat unggulan sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Sesuai dengan yang kepala sekolah sampaikan tadi bahwa mulai dari tahun 2020 sampai 2021 itu sudah mulai ada kajian tentang penerapan kurikulum merdeka ini. Dan tadi sudah disebut bahwa sesuai dengan Kemendikbudristek nomor 12 2024, kurikulum merdeka menjadi kurikulum yang wajib diterapkan mulai dari tingkat PAUD sampai SMA. Nanti hal-hal teknis, hal terkait dengan kurikulum merdeka ini banyak hal yang akan disampaikan oleh pelatih. Beliau ini saya tadi masuk ke kaget juga karena beliau ini pernah jadi guru saya juga di SMA. Saya tamat tahun 99, 10 tahun kemudian baru beliau keluar dari SMA. Jadi beliau sudah lama di SMA ini. Jadi walaupun tugasnya di Sorong dikatakan, tapi sudah 14 tahun baru kembali lagi ke Sorong. Kalau kita orang Kaiman, sering di Sorong. Seperti Pak Imam, saya sering Pak Agus, sering di Sorong. Pak Tukur dari Sorong 14 tahun baru kembali lagi ke Kaiman. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Nanti bisa dibagi ilmunya yang sudah diterapkan di sekolah Bapak, diberikan ke kami di sini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Solah, mungkin ada perbedaan pemahaman, maka bisa dicerahkan, disatukan, atau bisa disamakan khususnya tentang kurikulum merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit sudah disinggung oleh Pak Solah tadi, nanti banyak disinggung oleh pemateri. Sebagai contoh saja, misalnya saya guru latar belakang guru IPA misalnya, seperti Pak Isro, seperti Pak Ju. Saya punya siswa ada 30 orang Bapak Ibu di dalam satu kelas misalnya. Saya ingin mengajarkan mereka tentang tumbuhan tingkat tinggi, misalnya mangga tumbuhan tingkat tinggi, terus berbunga, dikotil atau bertitik dua. Begitu ya Pak Jumen. Misalnya saya mau ajarkan itu semua, mulai dari akar sampai daun, baik itu strukturnya, fungsinya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, sedikit saya bertanya ke Bapak Ibu. Misalnya dari 30 siswa saya yang ada dalam satu kelas, untuk saya ajarkan pohon mangga misalnya mulai dari akar sampai daun. Kira-kira dari 30 itu semua memasuki materi yang saya ajarkan mulai dari akar sampai daun, Bapak Ibu? Ya?
semua 30 orang itu menguasai dari akar sampai daun yang saya jaga. Menguasainya tidak? Tidak Bapak Ibu. Berarti kita berasumsi bahwa ada sebagian yang mungkin hanya menguasai akarnya saja, full dia betul menguasai. Ada juga mungkin sebagian hanya menguasai batangnya, dia tidak menguasai akar. Ada juga mungkin yang bisa memahami tentang daun dan sebagainya, tapi batang dan akarnya dia tidak bisa menguasai dengan sempurna atau dengan full dia menguasai. Terus Bapak Ibu datang ulangan atau ujian atau tes sumatif, Bapak Ibu memberi soal mulai dari daun sampai akar, semuanya Bapak Ibu berikan seperti yang tadi Bapak Ibu sudah ajarkan. Kira-kira Bapak Ibu dari 30 anak itu semua mendapat nilai yang bagus? Tidak Bapak Ibu. Yang menguasai akar dia akan nilai bagus di akar, yang menguasai daun dia akan menguasai nilai bagusnya tentang daun, yang menguasai batang ya dia nilai bagusnya di tentang daun. Terus Bapak Ibu mau mengatakan bahwa yang nilainya jelek itu berarti dia tidak menguasai yang Bapak Ibu sampaikan? Tidak kan Bapak Ibu? Itulah muncul kurikulum merdeka, disesuaikan dengan karakteristik atau kemampuan siswa. Dalam kurikulum merdeka kalau tidak salah itu tidak ada namanya tinggal kelas, tidak tuntas. Jadi capaian pembelajaran itu harus terus diajar, mau diulang berapa kali pun tetap sampai dia menguasai. Jadi tidak ada istilah sebenarnya siswa tinggal kelas. Kalau dulu kita memang berlaku itu, sekarang di kurikulum merdeka tidak. Nanti banyak hal akan disampaikan oleh pemateri terkait dengan kurikulum merdeka ini biar kita satu paham, satu pemahaman bahwa oh ternyata begini yang harus kita laksanakan. Jadi tidak harus kita paksakan. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa memang materinya juga materi-materi yang esensial saja. Kalau dulu kan semua ada beberapa materi yang sudah digabungkan ataupun mau penggabungan. Saya biasa dulu waktu di SMP saya beri contoh misalnya guru bahasa Indonesia ada pelajaran tentang prosa atau puisi misalnya. Terus guru olahraga ada materi tentang voli pantai misalnya. Guru IPA ada materi tentang ekosistem pantai atau ekosistem laut. Kenapa tidak sepakat 3 guru ini ayo satu hari kita ke pantai? Ajarlah 3 bulan itu di sini. Di situ kita sudah bisa belajar tentang ekosistem pantai. Anak-anak bisa main bola voli pantai. Sekaligus dulu santai-santai bikin puisi atau prosa tentang alam. Terlaksana tidak pelajaran sekaligus. Santai karena tidak ada rasa lagi. Senang. Itulah sedikit tentang